membahas konsep dasar penyakit. Yang pertama ada definisi dari acute respiratory distress syndrome atau disebutnya ARDS yang merupakan kondisi kegawatan medis yang terjadi akibat gangguan serius pada sistem pernapasan yang sehingga menyebabkan sel-sel tubuh kekurangan oksigen atau disebut juga dengan hipoksia. ARDS juga yaitu kejadian gagal nafas berat yang disertai hipoksemia yang paling sering itu disebabkan oleh pneumonia, sepsis atau aspirasi. Next. Kemudian ada etiologinya, faktor risiko utamanya itu yang terkait dengan perkembangan RDS, ada bakteremia, sepsis, trauma dengan hematoma atau tanpa hematoma. Kemudian fraktur atau multiple tulang panjang, luka bakar, transfus masif, radang paru-paru atau pneumonia, aspirasi, cedera perkusi, setelah bypass kardiopulmonari, emboli lemak. Kemudian beberapa faktor risikonya ADS itu ada usia lanjut, merokok, operasi vaskular aorta, operasi kardiovaskular dengan cedera otak traumatis. Next. Kemudian ada patofisiologinya yang terjadi pada ARDS itu edema paru, interstitial, dan penurunan kapasitas residu fungsional atau KRF. Karena atelektasis ini kognitif difus, tekanan hidroplastik kapilar atau PISE meningkat akibat kegagalan fungsi ventrikal kiri yang akan menyebabkan peningkatan filtrasi cairan dari kapilar ke interstitial. Cairan kapiler tersebut itu akan mengencerkan protein interstitial sehingga tekanan osmotik interstitial menurun dan juga mengurangi pengaliran cairan ke dalam vena. Cairan yang bercampur dengan cairan alveoli ini dan masuk merusak surfaktan sehingga paru akan menjadi kaku. Keadaan ini tuh akan memperberat atelektasis yang telah terjadi. Kemudian mikroatelektasis dapat menyebabkan stunting intrapulmonar, ketidakseimbangan mismatch ventilasi, perfusi atau VA atau Q, dan menurunnya KRF. Semua ini akan menyebabkan terjadinya hipoksemia berat dan progresivitas yang ditandai dengan pernapasan cepat dan dalam. Stunting intrapulmoner menyebabkan curah jantung akan menurun 40%. Next. Kemudian ada manifestasi klinisnya. Gejala ADS ini dapat berbeda-beda. Pada setiap menderitanya itu tergantung penyebab, tingkat keparahan, dan apakah ada penyakit lain yang diderita, seperti penyakit jantung ataupun penyakit paru-paru. Yang pertama ada nafas pendek dan cepat, yang kedua sesak napas, yang ketiga ada tekanan darah rendah atau hipotensi. Lalu ada tubuh terasa sangat lelah, keringat berlebih, dan bibir atau kuku berwarna kebiruan atau disebut dengan cyanosis. Next. Komplikasinya dapat terjadi pada kasus ADS ini adalah komplikasi ventilator associated pneumonia atau VAP. Sebanyak 30 hingga 65% yang terjadi lebih dari 5 hingga 7 hari sejak penggunaan ventilasi mekanik. Komplikasi ini akan terjadi dimulai dengan adanya kolonisasi patogen seperti Enterobacteriaceae, methicillin resistant atau disebut MRSI, dan batang gram negatif pada saluran nafas bawah. Komplikasi lain yang dapat terjadi di antaranya itu ada tromboeli vena, anemia, perdarahan saluran cerna, multisistem organ failure, komplikasi saluran napas seperti edema laring dan stenosis subglotis, sepsis karena gagal ginjal, miopati terkait blokade neuromuskular. Next. Lalu ada pemeriksaan penunjang itu seperti tes lab, radiografi, CT scan, bronchoalveolar lavage atau BAL, ekokardiografi. Next. Lalu ada penata laksanaan medisnya, intervensinya, prone possession, indikasi level art-nya sedang sampai berat, rekomendasi alternatif. Next. Lalu ada low tidal volume ventilation, semua RDS kuat terbukti klinis. Lalu positif and expiratory pressure atau PEEP, sedang atau berat, alternatif atau kondisional. Lalu non-invasive ventilation atau NIF, ringan, tidak dijelaskan. Lalu high frequency oscillatory ventilation atau HFOV, sedang atau sampai berat, kuat. Next.
Lalu ada manuver rekrutmen ringan sampai sedang, kondisional. Manajemen cairan semua RDS tidak terapi penyakit dasar semua RDS tidak dijelaskan. Next. Lalu ada terapi farmakologis berat tidak dijelaskan. Next. Lalu prosedur manajemen jalan napas dan manajemen ventilator. Yang pertama, manajemen jalan napas tanpa alat, ada heat tilt, dilakukan bila jalan napas tertutup oleh pangkal lidah, suara napas pasien tidak bersih, terdengar suara napas berupa ngorok atau juga disebut snoring. Lalu ada chin lift, tindakan ini sering dilakukan bersamaan dengan tindakan heat tilt. Disebut sebagai heat tilt chin lift. Teknik ini tuh tujuannya untuk membuka jalan napas secara optimal. Jari tangan menahan tulang mandibula. Tidak disarankan chin lift dilakukan pada penderita dengan kecurigaan patah tulang leher. Dan sebagai ganti pada kondisi demikian, digunakan teknik Jautras. Next. Lalu Jautras ini, meskipun heat tilt dan chin lift sudah dilakukan seringkali, jalan napas belum terbuka sempurna. Maka teknik Jautras ini harus dilakukan tetapi pada pasien dengan kedugaan cedera leher dan kepala. Yang hanya dilakukan Jautras dengan hati-hati dan mencegah gerakan leher. Pada dugaan patah tulang leher yang dilakukan adalah modifikasi Jautras dan fiksasi leher agar tak ada gerakan berlebih. Walaupun teknik ini menguras tenaga, namun merupakan yang paling sesuai untuk pasien trauma dengan dugaan patah tulang leher. Next. Lalu ada yang pertama ada basic airway, agent alat bantu dasar manajemen airway. Ada OPA, bisa dilihat teman-teman. Next. Lalu yang kedua ada NPA, bisa dilihat. Next. Yang ketiga ada endotracheal tube atau EET, bisa dilihat. Next. Next. Lalu ada laryngeal max airway atau LMI. Next. Yang kedua kemudian ada prosedur manajemen ventilator. Ini adalah alat yang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami gagal napas. Prinsipnya ventilator ini suatu alat yang bisa menghembuskan gas oksigen ke dalam paru-paru pasien. Ventilator serangkaian adalah perangkat elektronik yang membutuhkan energi atau listrik dan juga membutuhkan tekanan udara dan tekanan oksigen, yang dimana ukuran dan perhitungannya itu harus tepat, tidak boleh kurang atau lebih. Ventilator ini sifatnya membantu otot pernapasan sehingga kerja otot ini pernapasan diperkuat. Next. Indikasinya bisa dilihat. Dan fungsi pemasangan ventilator ini ada 3 tipe. Yang pertama volume silent ventilator. Prinsipnya siklus berdasarkan volume mesin berhenti bekerja ketika terjadi ekspirasi bila telah mencapai volume yang ditentukan. Kemudian ada pressure cycle ventilator. Prinsipnya itu siklusnya menggunakan tekanan mesin berhenti bekerja ketika terjadi ekspirasi bila telah mencapai tekanan yang ditentukan. Nah, pada titik tekanan ini katap inspirasi itu tertutup dan ekspirasi terjadi dengan pasif. Kemudian ada time cycle ventilator yang prinsip siklusnya ini berdasarkan waktu ekspirasi atau waktu inspirasi. Lalu ada jenis ventilator, yang pertama ada mode kontrol, mode IMV atau SIMV, lalu ada mode ASB atau PS, lalu ada CPIP, kemudian ada komplikasi. Next. Lalu SOP-nya bisa dibaca teman-teman. Next. Lalu hal yang perlu diperhatikan itu untuk mengoptimalkan penggunaan alat ventilasi mekanik diperlukan pemahaman tentang desain komponen ventilasi mekanik, patofisiologi sistem pernapasan, dan interaksi pasien ventilator. Nah, staf keperawatan yang bertanggung jawab mengoperasikan ventilasi mekanik atau orang yang melakukan kalibrasi itu harus mempunyai kompetensi sebagai berikut. Ada teknik mengset dan operasikan ventilator, efek samping saat intervensi gimana, dan setelah prosedur bagaimana. Next. Ya, selanjutnya ada konsep asuhan keperawatan kritis pasien dengan gangguan sistem pernapasan atau acute respiratory distress syndrome.
Ya, untuk pengajian keperawatannya di sini yang pertama ada pengkajian primer, ada airway, yaitu peningkatan sekresi pernapasan, lalu ada bunyi napas crackers atau rongki dan mengi, lalu di sini lalu ada jalan napas, adanya sputum, sekret, lendir, darah dan benda asing, yang kemudian ada jalan napas bersih atau tidak. Nah, di sini selanjutnya ini ada breathing. Di breathing itu ada distract penapasan, adanya cuping hidung atau tech apnea atau breathne atau retraksi. Kemudian ada peningkatan frekuensi napas, napas dangkal dan cepat, kelemahan otot pernapasan, refleks batuk ada atau tidak. Kemudian ada penggunaan otot bantu pernapasan, penggunaan alat bantu pernapasan atau tidak, irama pernapasan teratur atau tidak, bunyi napas normal atau tidak. Kemudian di circulation itu penurunan curah jantung, ada gelisah, letargi atau takikardi. Kemudian sakit kepala, gangguan tingkat kesadaran. Kemudian disability, keadaan umum GCS, tingkat kesadaran nyeri atau tidak. Kemudian adanya trauma atau tidak pada toraks, exposure, environmental control. Kemudian buka baju penderita tetapi cegah terjadinya hipotermia. Kemudian di pengkajian sekunder, yang pertama itu adalah identitas pasien, nama, umur, kemudian ada pendidikan, kemudian ada riwayat penyakit. Sekarang itu yang dikaji adalah klien sebelum masuk ke rumah sakit memiliki riwayat penyakit yang sama ketika klien mau mau rumah sakit. Kemudian yang ketiga riwayat penyakit dahulu. Kemudian pada pemeriksaan fisik yang pertama itu ada B1 atau break atau napas, ya adanya sesak napas, napas cepat dan dangkal. Terus B2 ada bloods atau darah, adanya takikardi atau tidak, tekanan darah bisa darah bisa normal atau ada peningkatan. Lalu di B3 atau brain itu atau otak, tingkat kesadaran menurun atau terjadinya bingung atau agitasi kepala atau tidak, terus mata berkunang-kunang dan ARDS bisa dinaik. Ya, ini ada kasus fiktifnya teman-teman, yaitu Nyonya X, opname dengan diagnosa ARDS. Untuk lebih terperinci bisa di next slide, kita langsung ke pengkajian. Nah, ini ada pengkajian dari identitas pasien, identitas penanggung jawab, bisa dilihat teman-teman ya. Next slide.
Nah, ini ada riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan sekarang yaitu pasien mengatakan sebelum masuk rumah sakit, pasien mengalami sesak napas, batuk berdahak, sulit mengeluarkan dahak. 2 hari sebelum KRS mengalami demam, mual, dan muntah. Nah, bisa dilihat ya teman-teman sesak napas. Nah, itu sesuai dengan manifestasi klinis yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, itu ada selanjutnya riwayat penyakit dahulu. Ternyata pasien di tahun 2020 mengalami pneumonia. Nah, ini tadi juga sudah disebutkan, yaitu salah satu faktor risiko dari ARDS ini. Lalu untuk riwayat penyakit keluarganya, pasien tidak mempunyai riwayat penyakit turun-menurun, bisa di next. Nah, ini ada pengkajian primernya dari airway. RR-nya 17 kali per menit, lalu SPO-nya di sini teman-teman bisa lihat ya, rendah karena itu ada manifestasi klinis juga dari ARDS bahwa akan mengalami hipoksia atau kurangnya pasokan oksigen gitu. Lalu untuk breathing-nya yaitu irama nafas irreguler, pola nafas hiperventilasi atau nafas cepat. Saat diauskultasi terdapat suara napas tambahan ronki. Tadi juga tertera pada di awal kasus bahwa pasien memang ada dahak yang tertahan dan susah keluar. Lalu untuk pengkajian circulation-nya, keadaan umum lemah, kesadaran somnolen GCS bernilai 9. Nah, ini tentunya karena otak kurang pasokan oksigen karena terganggu eh, proses pertukaran gas di alveoli. Nah, untuk tekanan darahnya juga mengalami penurunan. Ini sesuai manifestasi klinis yang tadi dijelaskan. Bisa di next slide. Ya, ini untuk disability-nya, keadaan umum lemah, kesadaran kompos mentis. Untuk kebutuhan cairannya juga teman-teman bisa dilihat. Bisa di next slide. Nah, ini Anda pemeriksaan fisik head to toe dari kepala, rambut, mata, hidung, telinga. Di sini tidak ada kelainan, cuman ini di mulut ada terpasang opak dan bantuan ventilator. Bisa di next slide. Nah, untuk diagnosa dari kasus, ya ini kita ambil gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus. Nah, ini karena adanya cairan yang menumpuk di alveolus yang mengganggu fungsi alveolus dalam pertukaran gas O2 dan CO2. Lalu diagnosa kedua, kami ambil bersihin jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Nah, ini tadi saat diauskultasi terdengar suara ronki. Pasien susah bernafas karena ketika nafas ada dahak yang tertahan di faringnya, pasien juga susah untuk batuk efektif. Lalu diagnosa ketiga ada risiko gangguan penyapihan ventilator berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas atau adanya sputum. Jadi pasien ini tidak mampu untuk batuk mengeluarkan sekret, kondisi pasien lemah dengan GCS 9 tadi ya, sehingga memungkinkan adanya gangguan penyapihan ventilator pada pasien. Bisa di next slide. Nah, ini intervensi yang kita cantumkan pada diagnosa pertama, yaitu gangguan pertukaran gas. Intervensi yang kita ambil adalah pemantauan respirasi dengan tujuan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil dyspnea atau sesak napas menurun, bunyi napas ronki menurun, lalu tekanan CO2 dan O2 membaik, dan pola napas juga membaik. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, intervensinya ada beberapa, yaitu seperti monitor, frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas, lalu monitor pola napas, dan monitor kemampuan batuk efektif, produksi sputum, sumbatan jalan napas, saturasi oksigen, dan nilai analisa gas darah. Nah, ini penting karena untuk menilai seberapa parah dari penyakit ARDS ini. Lalu ada juga atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Bisa di next slide. Nah, untuk diagnosa kedua, yaitu bersihin jalan nafas, ini kita ambil intervensi manajemen jalan nafas dengan tujuan bersihin jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil produksi sputum menurun, dyspnea menurun, frekuensi nafas membaik, pola nafas membaik. Nah, ini dengan monitor beberapa monitor pola nafas di frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas. Dan monitor bunyi nafas. Dan tadi sesuai data di awal bahwa pasien ada nafas ronki. Lalu juga ada monitor sputum dari jumlah, warna, aroma. Lalu pertahankan kepatenan jalan nafas dengan head tilt dan chin lift.
Lalu posisikan semivolar atau volar ini untuk mengurangi sesak nafas pada pasien. Lalu ada juga lakukan suction untuk mengurangi sekret. Bisa di next. Nah, yang ketiga, diagnosa ini kita ambil intervensi penyapihan ventilasi mekanik dengan tujuan penyapihan ventilator meningkat dengan kriteria hasil rasa lelah menurun, frekuensi napas membaik, dan upaya napas membaik. Ya, bisa dilihat ini ada beberapa intervensinya dari monitor tanda-tanda kelelahan, tanda kelelahan otot pernapasan, lalu memposisikan semivolar, lalu ada suction dan kolaborasi pembelian obat yang meningkatkan kepatenan jalan nafas dan pertukaran gas. Next. Ya, ini ada implementasi dari intervensi tadi yang sudah kami buat. Jadi dilakukan selama 3 hari. Teman-teman bisa langsung dilihat aja, bisa di next. Mungkin untuk mempercepat kita langsung ke bagian evaluasi. Ya, jadi evaluasi selama 3 hari dilakukan intervensi. Keluarga pasien mengatakan pasien sekali masih mengalami sesak nafas. Keadaan umum pasien lemah dan GCS 12. Lalu SPO 96%, nah ini sudah alami peningkatan dari yang sebelumnya, itu 94, dan tekanan darah juga sudah mulai membaik. Lalu ya masalah masih belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Next slide. Ya, ini ada lagi keluarga pasien mengatakan masih mengalami batuk berdahak dan sulit mengeluarkan dahak. Lalu pasien masih tidak mampu batuk, produksi sputum sedang dengan warna kuning agak kental. Karena tadi emang di awal masih pasien emang ada sekret dan terdengar suara rongsi masih saat auskultasi. Ini masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Next. Selanjutnya di sini ada jurnal. Jurnalnya itu untuk dari penyakit ARDS ini terjadi gagal napas yang cukup berat ya. Nah, di sini penata laksana itu menggunakan ventilasi mekanik. Oh, kecoret ya. Ya, maaf. Kemudian di sini ada untuk terjadinya yang pertama itu ada low tidal volume ventilation atau menghasilkan level plasma proinfarmasi atau sitokin dan interleukin yang lebih rendah sehingga menyebabkan gangguan organ yang lebih sedikit. Kemudian keuntungan dari low tidal volume ventilation itu adalah da- dapat minimalisir kerusakan lokal maupun jaringan yang jauh. Kemudian ada positive and experience pressure PEEP. Nah, di sini ada tujuannya yaitu untuk mencegah pembukaan dan penutupan berulang dari saluran udara kecil dan mengurangi resiko terjadinya atelektauma atau cedera paru yang disebabkan oleh tekanan tinggi atau obstruksi sputum yang berkepanjangan dan imobilisasi berkepanjangan. Kemudian yang kedua itu ventilasi non mekanik. Nah, saat ini masih dipertimbangin ya terapi ventilasi non mekanik ini karena untuk pelaksanaan ARDS yaitu dengan menggunakan terapi kortikosteroid. Nah, tujuannya itu untuk menurunkan marker baik inflamasi paru maupun inflamasi sistemik. Nah, dan juga pertukaran gas yang membaik dan juga durasi ventilasi mekanik yang lebih pendek dan lama rawat ICU itu menjadi lebih singkat. Namun hanya direkomendasikan pada kasus akut dan berat dari ARDS dan ARDS retraktif. Ini buat contohnya. Mungkin langsung saja ke link video ya, teman-teman.
Ya, baik. Izin masuk. Sudah selesai pemaparan dari materi kelompok. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Dipersilakan. Ya, Fadilatul Islamiyah, silakan On. Ya, baik, terima kasih. Saya Fadilatul Islamia dari kelompok 4 izin bertanya kepada kelompok, apakah seseorang yang terkena penyakit ARDS ini dapat sembuh total tanpa ketergantungan ventilator? Itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, Vanessa Malia, silakan. Iya, saya Vanessa Malia, izin bertanya, bagaimana jika pasien ARDS masih ada edema paru? Apakah tetap bisa diberikan ventilator? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, untuk pertanyaan sebelumnya sudah ditampung untuk kelompok. Jika sudah memiliki jawaban, bisa langsung dijawab. Izin masuk moderator. Ya, silakan. Saya Dewi Malinda akan menjawab pertanyaan Vanessa. Bagaimana jika pasien ARDS masih ada edema paru? Apakah tetap bisa diberikan ventilator? Begitu pertanyaannya. Iya, Baik, edema paru itu kan merupakan salah satu penyebab langsung penyakit ARDS. Jadi adanya cairan pada paru ini menyebabkan kerusakan dua sel di paru-paru yang berperan itu dalam pertukaran gas dan juga produksi surfaktan. Nah, ketergantungan pemakaian ventilator dengan pasien ARDS itu juga karena edema paru disesuaikan dengan kemampuan pasien dalam bernapas sesuai dari instruksi dokter atau staf yang berkaitan. Apakah sudah cukup? iya sudah cukup, terima kasih. Izin masuk lagi untuk pertanyaan Fadilatul. Eh, Lamanya waktu pemulihan ini tergantung pada seberapa parah kerusakan paru-paru juga yang dialami dan juga memerlukan durasi rehabilitasi yang panjang untuk masalah pernapasan dan kelemahan ototnya. Pengidap ARDS ini bisa saja itu memulihkan fungsi paru-paru menjadi normal kembali. Namun bisa jadi juga sebagian paru-paru tetap mengalami kerusakan atau kelemahan otot permanen. Bagaimana Fadilatul, apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup, terima kasih. Oke. Ya, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Dua pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok. Ya, silakan untuk Kak Bintang. Izin masuk ke moderator. Saya dari kelompok 2 izin bertanya. Pertanyaannya itu tadi kan di PPT kan sudah dijelaskan tuh jenis-jenis ventilator. Nah, yang saya ingin tanyakan itu dari ketiga ventilator tersebut apa yang membedakan dan apakah disesuaikan dengan keadaan pasiennya atau ventilator tersebut sama semua ya? Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok, apakah sudah memiliki jawaban? Bisa langsung dijawab. Ya, izin masuk, Mut. Izin menjawab pertanyaan dari Bintang, yaitu jadi itu terkait jenisnya itu dibedakan menjadi tiga. Ada volume, pressure, dan time. Semuanya dibedakan berdasarkan sifat dari ventilator itu sendiri. Kemudian terkait pertanyaan pertanyaan eh, time place itu yaitu prinsipnya berdasarkan waktu experience atau waktu inspirasi. Waktu inspirasi itu ditentukan oleh waktu dan kecepatan inspirasi atau jumlah napas per menit. Untuk time flat ventilator itu dapat digunakan pada neonatus dan pasien yang berada di ruang OKA. Mungkin itu aja sih, Bintang.
saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban dari kelompok. Bagaimana? Kak Bintang, apakah ada yang ditanggapi? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan kelompok yang sudah menjawab. Apakah ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Tidak ada? Baik, untuk presentasi sudah selesai. Terima kasih dari kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materinya dan sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin presentasi saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Dan setelah kita ikutin ini sudah tergambarkan juga kemudian bagaimana ke depan. Ini penyakit apa? Perawatan kritis itu bersama dengan gadar. Ini kalau gadar di tempat atau di nah, kalau yang untuk kritis lanjutan dari gadar, jadi sudah dibuat menggunakan alat-alat dan seperti itu ventilator dan sebagainya. Jadi jawabannya sudah terjawab semua, jadi tidak tertegas bahwa ada itu ada bisa sembuh, bisa jadi sebagian dengan cacat yang tergantung yang kita tepat. Jadi itu nanti kita dokter. Dalam hal ini asuhan perawatannya secara umum sama, badar dengan pendekatannya melalui kan ABCD itu aja ya. Untuk videonya bagus, tapi nanti tolong setiap individu coba proaktif cari lagi yang prosedur-prosedur yang bisa dibandingkan melengkapi yang tidak hanya kita dari saja, tapi mencari individu sudah bisa mencari lagi. Oh, ingin tahunya itu seperti apa ventilator, seperti apa cara membuat apa. Untuk yang apa video yang tadi itu sudah dilihatkan gambarannya. Ada video-video lain bagaimana mesinnya, terus cara menggunakannya dan sebagainya. Itu sangat berguna buat kalian nanti dulu. Itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok tangan, kelompok sudah bagus ya. Tinggal yang untuk individu tambahin saja video itu, tinggal di browsing lagi. Untuk jurnalnya RDS tadi kurang untuk aspeknya. Saya jurnal itu gini, kita membahas tentang RDS. Carilah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan nanti itu bisa ditampilkan. Oh, dari penelitian itu orang sebagian itu ada yang meninggal karena ini masalahnya itu gitu. Oh, ada sebagian penelitian itu menemukan adanya obat yang lebih baik atau penemuan mesin yang lebih baik lagi supaya sembuh dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi update ya. Jadi untuk apa namanya kelompok, saya, saya sudah cukup tadi videonya, tapi kalau bisa ya jurnalnya. Wah, tadi kan punya menjelaskan istirahat dari bekerja. Tapi untuk jurnalnya sendiri itu maksudnya penyakitnya itu apa yang kira-kira yang terakhir ini tentang apakah dengan betul ventilatornya yang panjang usianya ada penemuan baru itu aja ya. Jadi tolong dengan ulasan saya ini individu proaktif ya, ngerti ya saya maksud itu. Jadi ya
setiap individu mencari tahu aja apa itu ARDS, cari lagi video-videonya, gambaran-gambar, foto-fotonya gitu. Oke, itu aja dulu. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Sudah absen ini? Sudah screenshot belum? Izin Ibu sudah di screenshot. Oh sudah, sekian dulu ya. Terima kasih Sipen, kelompoknya, dan semuanya yang hadir Ya, hari ini. terima kasih banyak juga Ibu. Terima kasih, Bu.